Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat karya sastra. Fungsi karya sastra tersendiri itu ada 5. Yang pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua ada fungsi didaktis, yang ketiga ada fungsi estetis, yang keempat ada moralitas, dan yang kelima ada fungsi religius. Saya akan menjelaskan dari fungsi yang pertama, yaitu rekreatif. Fungsi rekreatif itu maksudnya sastra ini memiliki sarana hiburan bagi masyarakat. Mengapa? Karena mengandung unsur keindahan di dalamnya. Yang kedua ada fungsi didaktis. Fungsi didaktis ini sastra memiliki pengajaran karena bersifat mendidik dan mengandung unsur kebaikan serta kebenaran di dalamnya. Yang ketiga itu ada fungsi estetis. Fungsi estetis itu maksudnya sastra ini memiliki unsur dan nilai-nilai keindahan bagi pembacanya. Dan yang keempat itu ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas itu artinya sastra mengandung nilai-nilai moral yang menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk, lalu menjelaskan juga tentang yang benar dan yang salah. Yang kelima ini ada fungsi religius. Fungsi religius ini artinya sastra mampu memberikan pesan-pesan religius untuk para pembacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat karya sastra. Manfaat karya sastra adalah untuk menyampaikan pesan emosi. Apakah pesan emosi itu? Pesan emosi ini dimaksudkan untuk membebaskan para pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Jadi ini tuh mengekspresikan emosi, berarti melepaskan diri dari emosi itu tersendiri. Selain itu, manfaat utama karya sastra juga terkandung pada unsur pendidikan. Di dalam karya sastra terdapat nilai-nilai tradisi, nilai-nilai tradisi budaya, bangsa dari generasi ke generasi, nilai-nilai moral yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakatnya. Selanjutnya, aspek utamanya adalah sebuah karya sastra dapat digunakan sebagai sarana penyampaian ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi para pembacanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Dwi. Nama saya Putri Dwi Rahyuningsih, NPM 2019 21500 400. Manfaat sastra dalam pembelajaran. 1. Memberikan motivasi kepada siswa. Materi pembelajaran sastra dipilih secara cermat dan hati-hati. Siswa akan merasakan sesuatu yang relevan juga bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan ini akan memberikan motivasi positif kepada siswa tersebut. Yang kedua, memberi akses pada latar belakang budaya. Sambil membaca bacaan sastra, siswa dapat mengetahui latar belakang dari bacaan sastra tersebut. Yang ketiga, memberi akses pada pemerolehan bahasa. Sastra menggunakan bahasa sebagai media utamanya. Dengan membaca sastra, pemerolehan bahasa dapat dilakukan dengan memahami bacaan atau cerita sastra tersebut. Yang keempat, memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. Sebuah cerpen atau novel dapat melatih kepekaan dalam menggunakan bahasa pada siswa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan interpretatif siswa. Sastra dapat membuat hanyut dalam asumsi teks ketika berusaha untuk memahami maknanya. Yang keenam, mendidik siswa secara keseluruhan. Pembelajaran sastra dapat membantu siswa dalam menstimulasikan imajinasi, mengembangkan kemampuan kritis, dan meningkatkan perhatian emosionalnya. Apresiasi sastra adalah memberikan penilaian terhadap karya sastra. Jika kita mengapresiasikan sebuah karya sastra, maka kita melakukan kegiatan pengamatan, penilaian, dan memberikan penghargaan terhadap karya sastra tersebut. Apresiasi sastra merupakan hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Nama saya Nopira Aulia Rahma
Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman kelompok saya. Tahapan dalam kegiatan apresiasi sastra. Yang pertama ada tahap mengenal dan menikmati, yaitu suatu tindakan berupa membaca, melihat atau menonton, dan mendengarkan suatu karya sastra. Kedua ada tahap menghargai, yaitu dapat merasakan kegunaan atau manfaat karya sastra, misalnya memberi kesenangan, hiburan, kepuasan, serta memperluas pandangan hidup. Yang ketiga itu ada tahap pemahaman, yaitu berupa melakukan tindakan penelitian serta menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Selanjutnya ada tahap penghayatan, yaitu membuat interpretasi atau penafsiran terhadap karya sastra. Yang terakhir ada tahap aplikasi atau penerapan, yaitu mewujudkan nilai-nilai yang diperoleh dalam karya sastra dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Selanjutnya ada kegiatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra secara langsung. Nah, kegiatan apresiasi sastra secara langsung ini merupakan aktivitas membaca atau menikmati cipta sastra yang dilakukan secara langsung. Kedua, itu ada apresiasi sastra secara dokumentatif. Apresiasi sastra secara dokumentatif adalah salah satu upaya mengumpulkan atau mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya sastra atau yang berhubungan dengan sastra. Yang ketiga itu ada apresiasi sastra secara kreatif. Apresiasi sastra secara kreatif yaitu kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, dan menilai karya sastra. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.